Halo semuanya. Oke, di video kali ini kita akan membahas bareng-bareng mengenai manajemen strategi, di mana sebuah perusahaan yang sudah hampir bangkrut dan dia sudah bangkit kembali. Nah, tapi sebelum itu aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan dengan tim yang pastinya aku nggak sendirian dalam pembahasan ini. Ada 4 teman-teman aku yang bakal membantu. Mungkin dari aku pribadi, halo, nama aku Nilinta Pratiwi, dan ada teman-teman aku yaitu ada Faratunida, ada Zaskia, ada Azara, dan ada Lydia. Nah, kami berlima adalah dari kelompok 10 di kelas 64 4C01. Nah, tema yang bakal kita ambil yaitu adalah sudah terlihat, di sini kita akan mengambil yaitu strategi turn off PT Matahari Department Store Tbk tahun 2019 sampai tahun 2023. Yang dimana comment headline yaitu adalah dari krisis keuangan ekonomi menjadi omnichannel yang lebih kuat. Nah, apa sih strateginya dan apa itu omnichannel? Mungkin kita langsung aja ke pembahasan yang pertama. The Perfect Storm, 2 gelombang hambatan eksistensial bagi Matahari Department Store. Matahari menghadapi tantangan besar yang datang secara beruntunan dan saling memperkuat. Kondisi ini sering disebut sebagai the perfect storm, yaitu situasi ketika beberapa faktor negatif terjadi bersamaan dan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberlangsungan bisnis. Yang pertama ada disrupsi digital pada tahun 2018 sampai 2019. Sebelum pandemi terjadi, industri retail konvensional sudah menghadapi tekanan akibat perkembangan teknologi digital dan pesatnya pertumbuhan e-commerce. Perubahan perilaku konsumen membuat masyarakat lebih memilih berbelanja secara online karena dianggap lebih praktis, cepat, dan fleksibel. Beberapa dampak yang dirasakan antara lain yaitu yang pertama, nilai transaksi e-commerce Indonesia terus meningkat dan mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Yang kedua, generasi milenial dan Gen Z mulai beralih ke platform belanja digital dibanding mengunjungi pusat perbelanjaan. Yang ketiga, departemen store konvensional termasuk Matahari mulai kehilangan sebagian pangsa pasar karena persaingan dengan marketplace dan toko online. Yang keempat, konsumen memiliki lebih banyak pilihan produk dengan harga yang lebih kompetitif melalui platform digital. Akibatnya, jumlah pengunjung toko fisik mulai menurun dan pertumbuhan penjualan menjadi lebih lambat. Yang kedua, ada hambatan pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Ketika perusahaan masih beradaptasi dengan disrupsi digital, pandemi COVID-19 memberikan tekanan yang jauh lebih berat. Pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah. Dampak pandemi terhadap Matahari meliputi yaitu yang pertama, penurunan drastis jumlah pengunjung pusat pembelanjaan dan toko fisik. Yang kedua, banyak gerai harus menghentikan operasional sementara selama masa pembatasan. Yang ketiga, penjualan mengalami penurunan karena masyarakat mengurangi konsumsi non-prioritas. Yang keempat, biaya operasional seperti sewa toko, gaji karyawan, dan biaya utilitas tetap harus dibayar meskipun pendapatan menurun. Dan yang kelima, beberapa gerai yang dianggap kurang menguntungkan akhirnya ditutup untuk mengurangi kerugian perusahaan. Badan Operasional atau Rasionalisasi Terpaksa 2018 sampai 2020. Periode 2018 sampai 2020 menjadi masa yang sangat berat bagi perusahaan. Penurunan penjualan, meningkatnya beban operasional, serta perubahan perilaku konsumen yang mulai beralih ke belanja online membuat kondisi keuangan perusahaan semakin tertekan. Akibatnya, perusahaan terpaksa melakukan rasionalisasi operasional dengan menutup sejumlah gerai yang dinilai tidak lagi menguntungkan. Pada tahun 2018, perusahaan menutup 6 gerai sebagai langkah awal untuk mengurangi kerugian dan menekan biaya operasional. Penutupan ini menunjukkan bahwa perusahaan mulai menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan kinerja bisnisnya. Pada tahun 2019, jumlah gerai yang ditutup meningkat menjadi 7 gerai. Kenaikan ini menjadi sinyal bahwa tekanan keuangan yang dialami perusahaan semakin besar. Beban sewa lokasi,
biaya gaji karyawan, dan biaya pengelolaan persediaan barang semakin membebani arus kas perusahaan. Pada tahun 2020, perusahaan melakukan penutupan terbesar dengan menutup 14 gerai secara serentak, yang merupakan rekor penutupan tertinggi selama periode tersebut. Langkah drastis ini dilakukan untuk menyelamatkan kondisi keuangan perusahaan yang semakin memburuk, terutama akibat tekanan arus kas negatif dan dampak pandemi COVID-19 yang menurunkan jumlah pengunjung pusat perbelanjaan. Secara keseluruhan, peningkatan jumlah penutupan gerai dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kondisi darurat operasional. Perusahaan harus mengurangi aset fisik dan fokus pada gerai yang masih produktif agar dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya. Rasionalisasi ini menjadi salah satu strategi bertahan yang dilakukan sebelum perusahaan menjalankan proses transformasi dan pemulihan bisnis di tahun-tahun berikutnya. Pada slide ini ditunjukkan kerangka strategi turnaround yang diterapkan oleh PT Matahari Department Store Tbk untuk menghadapi krisis yang terjadi pada periode 2019 hingga 2023. Strategi ini terdiri dari dua fase utama. Fase yang pertama adalah stabilisasi, yang berfokus pada perbaikan kondisi keuangan perusahaan dan menghentikan penurunan kinerja. Setelah kondisi perusahaan membaik, Matahari memasuki fase yang kedua, yaitu pembaruan, dengan fokus pada transformasi digital dan membangun ekosistem bisnis yang lebih modern. Kedua fase ini menjadi langkah penting bagi Matahari untuk bangkit dari krisis dan memperkuat daya saing perusahaan di masa depan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai fase pertama, yaitu stabilisasi dan rasionalisasi aset. Pada fase pertama, Matahari melakukan berbagai langkah untuk menstabilkan kondisi perusahaan. Langkah pertama adalah penyusutan jaringan gerai. Perusahaan menutup gerai-gerai yang dinilai kurang produktif sehingga sumber daya dapat difokuskan pada gerai yang memiliki kinerja paling baik. Langkah kedua adalah efisiensi biaya, yaitu melakukan negosiasi ulang kontrak serta restrukturisasi sumber daya manusia agar biaya operasional dapat ditekan. Langkah yang ketiga adalah disiplin modal kerja dengan mengelola persediaan barang secara lebih efektif dan menjaga likuiditas perusahaan. Melalui langkah-langkah tersebut, Matahari berhasil memperbaiki kondisi keuangannya dan membangun fondasi yang lebih kuat untuk melakukan transformasi pada tahap berikutnya. Setelah kondisi perusahaan berhasil distabilkan, Matahari memasuki fase kedua, yaitu pembangunan mesin digital baru. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengembangkan Matahari Apps dan program loyalitas digital untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan dan memberikan pengalaman belanja yang lebih personal. Selain itu, Matahari juga membangun infrastruktur OmniChat yang menghubungkan toko fisik dengan platform online sehingga pelanggan dapat berbelanja dengan lebih mudah dan fleksibel. Perusahaan juga menerapkan smart inventory dan sistem POS yang terintegrasi secara real-time untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengelola stok barang. Melalui transformasi digital ini, Matahari tidak hanya mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen, tetapi juga mampu memperkuat daya saing perusahaan di era digital. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Zaskia. Nah, di sini saya akan menjelaskan kolaborasi kemitraan yang dimana Matahari juga membuka official store di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, TikTok, dan Lazada. Hal ini memperluas jangkauan ke ratusan juta konsumen digital tanpa harus membangun teknologi sendiri dari nol. Hasilnya pun signifikan, seperti sebelum 2019 hampir semua pendapatan berasal dari gerai fisik, dan pada 2023 penjualan online sudah menyumbang sekitar 25% dari total pendapatan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tabel turnaround matrix. Tabel ini merangkum perubahan menyeluruh dari model lama ke model baru.
Contohnya, di baris pertama tabel ada kanal penjualan berubah dari 100% fisik menjadi omnichannel. Dan di baris kedua ada struktur biaya dari fixed cost tinggi menjadi agile dan fleksibel. Di baris ketiga ada manajemen inventory dari manual dan rawan overstock menjadi otomatis dan real time berbasis data. Jadi, stok lebih terkontrol. Di baris keempat ada loyalitas pelanggan dari pakai kartu fisik MCC yang interaksinya terbatas menjadi lewat aplikasi dengan promo personal per pelanggan. Dan di baris kelima, strategi ekspansi dari agresif buka gerai baru terus menjadi fokus terlebih dahulu ke profitabilitas setiap gerai yang sudah ada. Dan yang terakhir, ada kolaborasi bisnis dari jalan sendiri tanpa mitra digital menjadi terintegrasi dengan Shopee, Tokopedia, dan TikTok. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nadila. Oke, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan mengenai lintas pemulihan yang solid. Bisa dilihat di slide ini ada sebuah grafik yang dimana itu adalah sebuah perusahaan berhasil melakukan pemulihan kinerja kerja secara bertahap setelah mengalami tekanan akibat pandemik yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, pada tahun 2021, perusahaan itu kembali mencatat laba bersih sebesar 153 miliar, yaitu menjadi tanda awal bahwa kondisi bisnis perusahaan tersebut tuh mulai membaik. Kemudian pada tahun 2022, yaitu laba meningkat menjadi 524 miliar dengan seiringnya waktu yang semakin kuat strategi dari omnichannel yang dimana menggabungkan penjualan online dan offline. Nah, peningkatan tersebut juga berkelanjutan pada tahun 2023 yang dimana dengan laba bersih mencapai 710 miliar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa model bisnis yang diterapkan oleh perusahaan tersebut itu mulai berjalan secara efektif. Nah, mungkin dilihat dari sisi pendapatannya juga menjadi tren yang positif, yaitu meningkatnya dari 7,8 triliun pada tahun 2020 menjadi 12,1 triliun pada tahun 2023. Ya, walaupun meskipun di perusahaan ini belum masuk kembali ke kondisi pandemik, tapi perusahaan itu sudah menjadi efisien dan lebih tangguh dan mendapatkan respon positif di berbagai pasar. Oke, sekarang aku akan menjelaskan mengenai 3 pilar dari strategi. Yang pertama, pilar pertama itu adalah krisis sebagai katalis perubahan. Nah, poin pertama ini adalah bahwa krisis itu justru menjadi pemicu perubahan dari perusahaan. Karena pandemik dan perkembangan e-commerce memberikan tekanan besar pada bisnis retail konvensional, sehingga perusahaan itu terdorong untuk melakukan efisiensi biaya dan mempercepat transformasi ke digital. Karena dalam kondisi tersebut itu, perusahaan belajar untuk beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen yang semakin mengarah ke platform digital. Karena pada tahun pandemik itu, semua kalangan banyak yang menggunakan era digital atau media sosmed atau hal-hal yang berbau digital. Kemudian pilar kedua itu keberhasilan strategi 2 fase, yang dimana itu penerapan strategi 2 fase pada tahap awal perusahaan itu fokus memperbaiki kondisi keuangan melalui efisiensi biaya dan pengendalian operasional. Nah, setelah kondisinya mulai stabil, perusahaan itu melanjutkan strateginya dengan berinvestasi pada transformasi digital dan pengembangan bisnis. Nah, pendekatannya ini dan di tahap ini menjadi salah satu faktor utama keberhasilan turnaround perusahaan akan menjadi lebih baik ke depannya. Seperti itu. Nah, yang ketiga, pilar ketiga itu adalah lahirnya resiliensi baru. Itu apa sih? Nah, pilar ini nih adalah sebuah terbentuknya resiliensi atau daya tahan bisnis yang baru. Jadi itu perusahaan tidak lagi hanya mengandalkan toko fisik atau offline, tetapi juga memperkuat penjualan itu melalui platform digital dan e-commerce. Nah, strategi ini tuh membuktikan bahwa kolaborasi antara kanal offline dan online ini dapat membantu perusahaan untuk bertahan sekaligus menciptakan peluang pertumbuhan baru di tengah perubahan pasar yang signifikan cepat ke teknologi, dan itu bisa juga baik untuk kedepannya dan di perusahaan tersebut. Nah, keseluruhannya ini keberhasilan pemulihan perusahaan itu didukung oleh kemampuan beradaptasi terhadap krisis, penerapan strategi yang terstruktur, serta transformasi di digital ini yang lebih tepat. Dan ketiga faktor tersebut itu menjadi fondasi penting dalam membangun bisnis yang lebih kuat dan berkelanjutan untuk kedepannya. Oke, di sini aku akan menjelaskan the horizon rekomendasi ekspansi ke depan. Yang pertama, format gerai. Experience adalah mengembangkan konsep
gerai yang lebih kecil, fleksibel, dan memberikan pengalaman berbelanja yang lebih menarik. Dengan cara ini, Matahari dapat menjangkau segmen pasar yang lebih spesifik dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, dominasi social commerce adalah memperkuat social commerce melalui live shopping dan kolaborasi dengan kreator konten. Strategi ini penting karena banyak konsumen, khususnya Gen Z, mencari informasi dan melakukan pembelian melalui media sosial. Dan yang terakhir, AI dan personalisasi adalah memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI untuk menganalisis data pelanggan. Hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi produk yang lebih personal sehingga meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Oke, selanjutnya ada investasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk menjaga keberlangsungan bisnis di era persaingan. Transformasi digital sebaiknya dilakukan sebelum krisis terjadi. Pengalaman PT Matahari Departemen Store Tbk menunjukkan bahwa kemampuan beradaptasi menjadi kunci untuk bertahan dan bangkit.